Perasaan yang dipendam hanya akan membuat dirimu tersiksa. Jadi kalau kamu suka sama seseorang, ekspresikan dan keluarin aja. Mau diterima apa enggak, yang penting dikeluarin. Jadi seperti ini teman-teman. Pada saat kita masih kecil, atau mungkin udah SD atau SMP atau SMA, kita sudah bikin rencana hidup kita maunya jadi apa, seperti apa. Kalau cewek-cewek rata-rata mikirnya seperti ini, hidup bahagia itu seperti ini. Aku sekolah, ini cewek, cowok ya. Aku sekolah, terus habis sekolah lulus, habis lulus kuliah skripsi lulus, sore bahagia, kerja sebentar, cari suami, punya anak, selesai, finish, hidupku bahagia, kan gitu. Coba deh tanya cewek-cewek. Jadi seluruh hidupnya itu ya cuma itu, kuliah, lulus, kerja, cari suami, punya anak, hore, gol, kan gitu. Bener? Ya, cowok-cowok juga begitu rata-rata ya. Kerja kuliah, kerja, jadi pegawai atau pegawai negeri biar dapat PNS, itu biar dapat apa? Pensiun, cari istri, punya anak, hidupku bahagia, kan gitu. Kita udah merencanain semuanya kayak gitu, dan rata-rata kayak gitu rencananya kan gitu. Iya. Tapi hidup tuh sangat misterius dan aneh. Pada saat kita jalani seperti itu, ada aja kejadian yang seperti nendang kita ke arah yang beda. Jadi intinya adalah kita hidup itu harus spontan. Kita nggak bisa merencanakan jalannya, abis ini begini, abis ini begini. Dan kita ngotot ke sana, nggak bisa. Pasti ada tandangan yang bikin kita sesuai jalurnya, sesuai jalur takdir yang sudah kita ciptakan sebelumnya. Tapi untuk bisa jadi spontan itu sangat menakutkan, karena kita harus buang yang namanya rencana. Yang kata lain, kita hidup tanpa rencana sama sekali. Yang terjadi terjadilah. Gak pusing gue soal besok, yang penting sekarang. Mana bisa bro begitu? Kalau kalian hidup spontan, yang tersisa bukan rencana yang dari kepala, yang ada suara di hati. Saat itu maunya ngapain, udah itu aja dilakukan. Tapi kalau kita lakukan step by step, walaupun kita nggak bisa lihat rencana gambaran besarnya, tapi itu kayak membawa kita ke titik lain yang ajaib gitu. Yang kita sendiri nggak bisa pikirin. Jadi daripada hidup sesuai dengan apa yang kita pikir bakal benar, kenapa kita nggak hidup dengan apa yang emang benar-benar benar gitu? Pernah dengar ekspresi Tuhan bicara melalui hati? Pernah? Tuhan bicara melalui hati atau kepala ya? Hah? Ada nggak yang bilang Tuhan bicara melalui kepala? Ada nggak? Enggak ada. Kepalanya adanya apa? Ego. Nah ini sama ini nggak sinkron. Ini bisa pinter, bisa menganalisa, tapi nggak bisa meramal masa depan. Kalau nggak tahu yang di depan itu apa, benar nggak? Di sini dia bisa tahu di depan nih, ntar beberapa saat akan terjadi ini, nanti besok bakal begini terjadi. Di sini tahu, tapi di sini nggak tahu. Jadi kita lebih ngikutin di sini, karena di sini lebih masuk akal daripada di sini. Padahal di sini bisa nuntun kita ke mana yang benar, walaupun kitanya nggak tahu. Itu kayak jalan di kabut gitu. Ini bisa tahu. Kalau ini ya kita so tahu sendiri. Gitu. Jadi teman-teman dengerin suara hati, hiduplah dengan spontan. Kalau teman-teman bikin rencana untuk kuliah 5 tahun, lalu lulus, lalu jadi pegawai, tiba-tiba hari pertama masuk kuliah, suara hati bilang,
bro lu gila, berhenti kuliah, langsung berhenti aja. Serius, gak bercanda. Tapi kalau berhenti kuliah gimana? Langsung panik kan? Kita nggak tahu abis ini apa yang akan terjadi. Kita lebih suka untuk ngikutin pikiran kita, padahal pikiran kita nggak bikin kita bahagia. Pikiran kita tuh cuma bikin kita sengsara. Kita sengsara cuma gara-gara pikiran. Kalau kita ikutin hati, misalkan hari pertama masuk kuliah terus nggak enak kuliahnya, kita ikutin hati kita, ntar tahu-tahu kita bisa lebih bagus daripada kita lulus kuliah. Tapi kalau soal hati bilang kuliah ya kuliah. Contohnya siapa? Yang bikin itu apa? iPhone. Siapa? Steve Jobs. Masuk kuliah, dia udah bayar mahal-mahal tuh. Terus ternyata nggak enak kuliah. Katanya. Nggak, dia udah bayar mahal terus dia nggak punya tempat tinggal. Dia numpang di kos-kosan temennya. Masuk kuliah nggak enak banget. Kata hatinya bilang, udah keluar aja. Akhirnya dia keluar, tapi karena udah daftar kuliah ya udahlah ambil kursus aja. Kursusnya apa? Kaligrafi. Tahu kaligrafi ya? Ambil kursus kaligrafi. Nah hatinya bilang, lu sukanya apa kaligrafi? Ambil kaligrafi. Akhirnya dia ambil kaligrafi. Dia nggak tahu ini buat apa fungsinya kaligrafi. Kenapa hati gua bilang bikin kaligrafi? Tapi pada saat dia keluar kuliah, akhirnya dia bikin Apple Computer kan. Pada saat dia bikin Apple Computer, terus mereka harus desain yang namanya font, tahu kan nggak? Jadi kaligrafinya kepake itu di font. Tapi pada saat dia ambil kaligrafi dia nggak tahu itu akan dipakai di font. Tapi ternyata kepake juga setelah beberapa tahun kemudian. Jadi hati kamu ini tahu apa yang akan terjadi di masa depan sana. Ikutin aja walaupun sepertinya sekarang ini kayak ini gunanya apa? Ngapain gua dibawa ke sini? Tapi ikutin aja. Kamu baru akan tahu efek dari ikutin hati dengan melihat ke belakang. Analisa 2-3 tahun ke belakang. Pada saat kamu ngikutin hati kamu, apa yang terjadi? Oh iya, kalau ini waktu itu gue ikutin, kalau ini gue gak ikutin, gak akan sampai ke titik ini. Kalau titik ini gak terjadi, gak akan ada ini. Kalau gak ada ini, gak akan ada ini. Dan kalau gak ada ini, saya tidak bisa sampai kepada apa yang saya sekarang. Jadi kita semua sampai di titik ini karena kita ngikutin suara hati. Oh iya benar juga. Analisanya itu lihat ke belakang, jangan lihat ke depan. Dan ke depan nggak bisa, nggak mampu. Tapi hati mau. Kita bikin rencana tahu nggak buat apa? Kan bikin rencana nih, besok mau ngapain, 5 tahun lagi mau ngapain, 10 tahun lagi mau ngapain, pengen dapet cewek kayak gimana, pengen dapet cowok kayak gimana, pengen kerja ini, pengen kerja itu. Kita bikin rencana tahu nggak tujuannya apa? Tujuannya untuk menghibur diri kita sendiri aja supaya tenang. Oh, gue udah punya rencana. Padahal kalau dipikir-pikir 99% rencana kamu gagal. Benar? Coba aja kamu lihat semua rencana kamu, 99% gagal. Pasti pada saat kamu menjalankan rencana, ada aja hal yang bikin rencana kamu itu hancur dan harus bikin lagi dari awal. Betul nggak? Dan andaikan rencana kamu mulus terjadi, semua berjalan sesuai rencana, kamu dapat apa yang kamu mau dengan rencana kamu nggak bahagia. Gue pengen dapet cewek model, yes dapet cewek model, taunya kayak gini doang. Biasa aja gitu. Coba-coba gue pengen dikelilingi banyak cewek-cewek, terus udah dikelilingi banyak cewek-cewek, oh gini doang. Malah gue pusing jam 3 pagi diteleponin mau curhat. Jelas maksudnya? Oke, jadi semua yang kita lakukan, bikin rencana itu cuma bikin diri kita tenang doang. Tapi apapun rencana kita, belum tentu rencana kita itu jalan dengan baik. Dan rata-rata memang tidak baik. Pasti ada aja yang belok-belokin. Kita harus spontan, bukan ngotot jalannya rencana. Oke? Kamera masih rolling. Jelas nggak sampai sini, teman-teman? Yang paling menakutkan
takutkan adalah hidup tanpa rencana. Hidup tanpa rencana dan cuma dengerin suara hati. Paling takut. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Nah yang mikir kalau gini gimana, kalau gitu gimana kan apalagi kita kan sok tahu orangnya. Biasanya kita mikirnya negatif kan. Resikonya gimana? Ntar kalau lu bilang duit kata hati duit cuma 100.000, jajanin 99.000, 100.000, besok dapat duit dari mana? Panik. Oke? Tapi coba deh teman-teman eksperimen. Lihat, kalau punya duit tinggal dikit habisin deh. Jangan tabung, bener. Habisin aja tuh duit. Tahu-tahu datang lagi lebih banyak. Dari mana datangnya? Gak usah tahu dan kita gak akan tahu. Tahu-tahu aja. Itu ajaib. Kita hidup itu penuh keajaiban. Yang bikin hidup kita itu biasa, nggak ada keajaiban, boring, sengsara, gitu aja ya karena kita punya rencana di kepala. Pada saat kita ikutin kata hati, buang rencana, yang terjadi apa? Kejutan. Dan kita semua suka kejutan, benar nggak? Tahu besok dapat duit banyak, siapa yang ngasih gak? Tapi kita udah punya rencana, besok pokoknya kita mau masukkan ya 100.000 aja. Kenapa gitu? Realistis, kan gitu. Padahal kalau kita buka pikiran kita, buka hidup kita, nggak ada rencana, kita spontan, kejutan loh. Dan biasanya kejutannya bagus-bagus. Kita aja mikirnya nggak bagus, dan itu sepertinya mustahil, dan saya sepertinya takut. Oke? Saya sudah melihat muka-muka skeptis. Ya nggak apa-apa. Tapi coba eksperimen, coba gila-gilaan gitu. Saya dari tahun 2006 sampai sekarang ini seperti itu. Bikin rencana gagal dulu. Pas udahlah bodo amat lah. Suka-suka lu deh kalau semesta atur aja gitu. Toh udah bikin jalannya, ngapain stres? Dan kalau ikutin jalannya pasti bahagia. Pada saat kita sudah digotin pala mati-matian, berusaha sebisa kita, seberani mungkin, sepertinya terus kita menghadapi tembok di depan kita, itu tandanya kita melawan takdir. Jadi daripada kita jedot-jedotin pala terus, lebih kita pasrah. Udah deh, Tuhan alam semesta atau apapun lah itu namanya, kalau boleh kamu kasih, bawa gua sesuka lu. Pada saat kita udah gak bisa mau ngapain, pasrah aja. Pasrah bukan sama keadaan, pasrah sama kekuatan yang lebih besar yang sebenarnya mau bantuin kita. Kitanya aja yang keras kepala mau nyiptain sesuatu berdasarkan pikiran dan ego kita sendiri. Pada saat kita pasrah, ya bagus aja jalannya. Tiba-tiba bikin PO, beli mobil, tinggal di apartemen, punya teman-teman. Hebat. Oke. Misalnya mau dapat duit, 150 juta misalnya. Nggak usah bikin rencana, ikutin aja kata hati. Kata hati bilang, wah, misalnya kalian punya utang gitu, harus bayar utang seminggu lagi. Bingung kan? Pasrah ikutin kata hati. Seminggu lagi nih, biasa kita kan bikin rencana pinjam duit di bank apa dulu. Ini coba aja ikutin kata hati, main di danger zone. Pada saat udah mau bahaya, kalian malah ketawa-tawa, gitu. Misalnya punya utang nih 150 juta, seminggu lagi harus lunas gitu. Kalian nggak tahu mau ngapain, ikutin kata hati bilang apa? Tidur. Bilang main PS, main. Tinggal sehari lagi ngapain? Dugem. Jangan salah, nanti di tempat dugem tahu ada cewek nyenggol, terus ceweknya suka, terus kalian lagi mabuk, kebetulan kalian cerita cuma ceweknya tersentuh malah dikasih minyak. We never know kan gitu. Ya. Jadi teman-teman intinya hiduplah dengan spontan. Karena pada saat kamu hidup dengan spontan, mungkin kamu bisa bikin rencana lah. Rencananya jangka pendek aja, rencana seminggu ke depan lah.
Ya walaupun kamu coba bikin rencana seminggu ke depan, kadang-kadang rencananya nggak berhasil. Ada aja kadang kejadian yang bikin rencana hancur. Tapi udahlah, bikin rencana seminggu depan biar kalian tenang aja hati. Nggak usah bikin 10 tahun, 20 tahun. Siapa yang pikir saya dulu pengen jadi programmer IT, kepala botak, kerja sama orang sekarang tiba-tiba bikin PW bisa ngomong di sini? Siapa yang tahu? Saya nggak pernah merencanain itu. Tapi kalau saya nggak ikutin kata hati, kita nggak akan kumpul di sini. Oke, bikinlah rencana seminggu ke depan. Sisanya ikutin kata hati. Lihat apa yang terjadi. Hidup dengan spontan. Jangan terlalu distruktur. Hidup itu bukan struktur, hidup itu seni, warna, bukan hitam putih. Oke? Kecuali zaman dulu buku bokep stensilan hitam putih. Sekarang udah berwarna semua ya. Tantangannya pada saat kita mau hidup spontan adalah melawan ketakutan kita sendiri. Kita takut karena kita merasa sendiri, kita merasa kita tuh lemah, kita merasa kita bukan siapa-siapa. Padahal ada yang lihat di atas alam semesta atau disebut dengan sang arsitek yang maha kuasa pencipta itu jagain kita. Kitanya aja nggak percaya sama dia. Jaganya gimana? Ya dia ngomong lewat kata hati ke sini, ke situ, ke sini. Kita nggak mau dengerin karena pakai egonya aja deh, kan gitu. Oke? Jelas ya? Jelas ya? Jadi gue tuh orangnya terstruktur kata lu. Cuman yang gue tahu untuk Aku nggak bilang kamu terstruktur bro. gue ngomong. Oh, Untuk gue gitu sih. biasa di rocker ini. Jadi yang gue tahu untuk bahagia itu kita butuh dinamika kehidupan gitu kan ya. Oh, oke. Jadi menurut gue dengan gue terstruktur ini terlalu ya, maksudnya terlalu terstruktur itu bikin hidup gue ya basi gitu aja. Nah, yang gue pengen tanya sama lo, jadi gimana caranya gue pengen breakthrough, jadi orang yang lebih spontan gitu, jadi nggak kebanyakan mikir, nggak overthinking gitu, itu yang menjadi masalah gue. Gimana tips spesifik dari topik bahasan ini biar gue jadi orang yang spontan, lebih spontan. Thanks. Lakukan apa yang sebaliknya pikiran kamu katakan. Konsekuensinya Jangan dipikirin. Nggak mau banyak pikir kan? gue terbentuk dari lingkungan, dari keluarga, dari apapun yang Nggak bisa jadi alasan. Bro, kamu mau spontan, Iya. tapi ada 1001 macam alasan untuk tidak mau spontan. Bisa nggak? Gini loh, gue mau lakukan sesuatu langsung konsekuensinya. So what? Rubah aja. Kalau sesuatu, untungnya apa? Bukan mikirin konsekuensinya. Kan gini, misalnya nih, aku udah nggak ngejar cewek ya, tapi contohnya ngejar cewek deh, ya supaya lebih masuk. Misalnya di sini ada cewek, nih ya, kamu misalnya sini ada cewek, kamu pengen spontan kenalan gitu misalnya, ya kan? Begitu kamu mau maju, biasanya kamu ngomong apa pikirannya? Konsekuensinya gimana? Kalau gagal gimana? Kalau ternyata bapaknya sniper, gue ditembak gimana? Kalau ternyata dia bawa shotgun gimana? Kalau ternyata bawanya hemaprodit gimana? Langsung begitu kan pikiran, otomatis, bener gak? Nah, caranya rubah itu jadi sesuatu yang positif, itu negatif kok, konsekuensi. Ini untungnya, langsung bikin untungnya. Ada cewek sini cakep, kamu mau kenalan spontan. Begitu maju ada suara-suara itu, konsekuensi pelan-pelan, stop, tarik nafas, buang nafas, pikirin sesuatu yang baru lagi. Pikirinnya itu, kalau gue dapet gimana? Kalau berhasil gimana? Kalau dia punya adik cewek kembar, terus dua-duanya suka sama gue jalan di mall, gandeng kiri kanan gimana? Kalau emak gue hatinya bakal gimana? Kalau gue jatuh anak sama orang tua karena dapet cewek kayak gitu gimana? Asik nih. Gitu. Jelas gak? Jadi lebih semangat kan? Karena pikiran kita kan? Jadi gak mikir konsekuensi, mikir untungnya. Jangan mikirin ruginya, mikirin untungnya. Pada saat kita mikirin untung, kita berani rugi loh. Tapi pada saat kita takut rugi, kita gak bakal untung gitu.
Nah, ini pasti overthinking lagi nih. Dicari kesalahannya gitu. Gimana? Jelas ya? Nah, spontanitas menjalani hidup itu bukan cuma pada saat mengambil keputusan untuk jalanin hidup, tapi misalnya kalian interaksi sama cewek gitu, kalian pernah punya pacar, pada saat interaksi jangan dipikir-pikir, spontan aja. Nah, spontan belum tentu berhasil ya, tapi itu akan ngajarin kamu untuk bisa jadi lebih spontan. Nanti lama-lama kalau kamu spontan terus, spontannya langsung bagus. Kamu mau lamar kerja, spontan. Ini spontanitas ini akan bawa kamu ke kejutan-kejutan yang melebihi ekspektasi. Oke? Jelas ya poinnya ya? Fall in love adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Kita ngeliat cewek, tahu kita suka. Kita nggak tahu, mungkin dia bukan tipe kita, tipe gue merasa hidung mancung, ini nggak punya hidung, tapi gue suka gitu. Soalnya nggak ngerasain kayak gitu teman-teman. Entah gimana kita suka aja gitu. Nah itu fall in love. It just happen. Itu adalah cinta alami. Ada cinta sintetis. Cinta sintetis kita bikin-bikin. Biasanya kalau kita bikin ada efek samping. Semua yang sintetis ada efek sampingnya. Entah kebahagiaan, entah ternyata kelaminnya sama atau apa. Gitu lah. Ya. Jadi jatuh cinta ya jatuh aja, ikutin aja gitu. Jatuh cinta sama itu kan sama kan sama yang namanya spontan. betul. Jatuh cinta itu adalah hal yang spontan. Ya, oke, jelas? Kamu kan? Ini masih rolling. Bagus kamu. Memastikan ya. Kadang mata kamera sama mata teman-teman beda. Kamera kadang selalu kejam matanya. Jadi maksudnya seperti ini. Kamu ikuti suara hati. Tapi pada saat kamu ikuti suara hati, kondisinya tidak sesuai ekspektasi. Iya, walaupun saat itu walaupun kamu ikuti intuisi atau kata hati kamu. Iya. Itu kenapa? Iya. Itu pertanyaannya. Iya. Nah, itu terus mestinya gimana? Kalau Oke. atau apa ada kesempatan lain yang Seperti ini. Pada saat kamu mengikuti suara hati, situasi belum tentu berubah sesuai keinginan kamu. Kamu ikuti kata hati, kadang dibawa ke jalan yang sempit, jalan yang rusak, jalan yang hancur, jalan yang kamu gak inginin. Karena kamu ikuti kata hati, kamu dapat apa yang kamu gak inginkan, bukan apa yang kamu inginkan. Tapi keinginan kamu adalah produk dari kepala. Saya pengen ini, saya nggak pengen ini. Itu produk dari kepala doang. Jadi nggak sesuai ekspektasi. Ekspektasi siapa? Ekspektasi kamu. Tapi ekspektasi dia beda sama ekspektasi kamu. walaupun ada dorongan yang kuat. Ya ikuti dorongannya. Persetan kondisinya. Kamu harus sabar. Karena kamu dibawa ke jalan sempit dulu. Kadang dibawa ke satu titik yang hancur-hancuran. Kayak saya tuh contohnya bikin perusahaan IT hancur 3 kali, punya utang segala macam. Tapi saya ikutin kata hati, gitu. Sampai titik dimana saya pasang, udah deh terserah nih, baru terjadi kerjaan. Tapi dorongan lain seperti itu akan ada lagi atau Pasti akan ada terus. Kadang kita dibawa dulu, dihancur-hancurin dulu untuk dibentuk. Gitu. Jadi apapun yang terjadi nggak usah dipertanyakan. Yang harus dipertanyakan kita ikutin ini apa enggak. Situasi di depan ini cuma ya nggak lama kok. Kita mau sakit mau bahagia juga nggak lama. Ya malah kadang lamaan sakit daripada bahagia. Tapi sakit itu sendiri akan hilang, nggak akan bertahan lama juga. Jadi ya udah ikutin aja. Mau dibawa kemana nih? Nggak usah tanya, ikutin aja. Karena kalau kita tanya-tanya kita jadi ragu. Pada saat kita ragu kita berhenti. Pada saat kita berhenti lebih hancur lagi. Jadi ikutin aja sampai nggak sanggup. Ya udah lepasin, terserah deh apapun yang terjadi. Pokoknya saya sudah melakukan tugas saya, ikutin kata hati. Sekarang tugasnya yang maha kuasa yang ya, let him work. Biar aja gitu. Ya gimana? Ya sedikit curhat lah. Ini kan jadi kata hati itu kan tidak selalu benar ya. Kata hati tidak selalu benar karena gue ngerasain kayak gini. Karena dulu sebelum kerja di Jakarta waktu di Bandung pengen jadi artis, jadi pengen kerja jadi pemain band gitu ya, jadi anak band kerja cari uang dari band. Tapi berkata lain kan kerja di Jakarta, begitu kerja di Jakarta ngebentuk lagi band sambil kerja. Nah malah 17
juga kemarin. Terus ditawarin sama dari salah satu label mau pilih kerja, malah manajer gue sempat tanya, jadi mau pilih kerja atau mau pilih band? Sedangkan kalau kerja kan udah deal, meskipun kecil tapi dia udah jelas gitu kan, udah bisa bayar kosan nggak jelas. Tapi kalau ngeband kan proses lagi, recording lah, bla 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 bla. Oke. Nah terus kata hati pengen ngeband, tapi takut gitu. Kalau gue ngeband, gue nggak dapat duit lagi berbuang meskipun kecil. Nah jadi intinya itu kata hati apa ego apa gimana sih, gak ngerti sampai sekarang itu gak ngerti loh gitu. Jujur sampai sekarang juga kata hati itu pengen ngeband, tapi kenyataannya yang lebih realistis di kerjaan, meskipun sekarang masih ngeband gitu di luar kerjaan gitu. Nah itu maksudnya kata hati apa gimana? Oke. Kalau menurut aku kata hati nggak pernah salah. Kadang tapi dia kadang membawa kita ke tempat yang kita pikir salah. Tapi sebenarnya dia membawa ke tempat yang kita pikir salah untuk satu tujuan, menghubungkan satu titik ke titik lain. Bagi kita salah titik itu. Tapi kalau kita nggak ke titik itu, kita nggak ke titik yang benar. Kadang untuk tahu yang benar, kita harus tahu dulu yang salah. Jadi kita dibuat salah dulu supaya tahu yang benar. Kita nggak dengan tahu cuma benar aja, nggak akan salah dulu. Kadang untuk berhasil, kita harus tahu dulu mana yang nggak berhasil. Gitu. Jadi salah apa tidak, suara hati pasti titik akhirnya pasti membawa kita ke yang benar dan kita bahagia. Kedua, aku dulu juga musisi. Boleh dilihat di YouTube aku, Ronald Frank, judul lagunya Lembaran Baru. Nah, seperti ini bro. Aku dulu kayak kamu, nggak realistis, dan kita memang semua nggak harus realistis. Yang realistis itu terbatas. Kalau mau hebat itu nggak realistis kan. Aku kayak kamu, bisnis atau kerja atau apa, duitnya buat band. Terus kayaknya lama-lama aku nggak berhasil mulu, kejedot mulu, tapi suara hati kok seperti ke situ terus. Tapi kenapa kejedot mulu? Nah, sebenarnya suara hati kamu membawa kamu untuk ngeband. Mungkin kamu harus lebih selidiki lagi suara hati kamu mau ngomong apa. Aku tahunya gimana, pas aku ngeband gagal terus, aku pikir gini, ngapain sih aku ngeband? Why? Nah itu kuncinya satu. Kalau kata hati mau bawa kamu kebenturin kepala, sepertinya kamu udah jenuh. Ya. Kenapa aku mau ngeband? Nah pada saat itu aku mikir kenapa mau ngeband, dapat jawabannya. Mau menghibur orang-orang supaya nggak galau kayak aku waktu diselingkuhin. Jadi basically ngeband cuma pengen menghibur orang-orang, cuma pengen bikin orang-orang nggak galau. Itu tujuan utamanya, tapi dengan cara ngeband. Nah kalau tujuan utamanya menghibur orang-orang, nggak mesti ngeband kan? Supaya bikin orang-orang nggak galau, nggak mesti ngeband kan? Ngapain? Bisa curhat. Nah, bikin curhat, oke. Ya udah curhat, udah curhat, bikin ibu, bikin gratis. Nah, tahu-tahu jadi PO. Jadi sekarang yang harus kamu lakukan adalah tanya, kenapa sih aku pengen ngeband? Akan dapat intinya, why? Kenapa kamu mau ngeband? Ngeband itu cuma jalan. Yang ingin kamu lakukan dari band itu apa? Udah dapat nih, kamu lakukan itu. Jadi band itu sebenarnya cuma jalan doang. Basically yang kamu inginkan di luar band itu pasti ada sesuatu. Jelas maksudnya? Clear? Ya, satu lagi. Yuk, Kadang kita gini, gue katanya pengen ikutin kata hati, gue suka sama dia gitu. Tapi begitu jadi sama dia, ternyata putus juga. Nah itu pikiran kita, kata hati kita bakal sampai. Suara hati kamu jatuh cinta sama dia. Iya. Tapi akhirnya putus juga. Soalnya pengalaman gue kemarin gue putusin karena aku pengen ikutin kata hati katanya. Tapi ternyata putus juga. Kenapa begitu? Iya. Pertanyaannya. Enggak, maksudnya intinya Masih ada yang pakai Nokia itu sekarang. jadi pada intinya kata hati dia salah ternyata. Dia putusin gue, aku pengen ikutin kata hati, aku pengen hubungan sama dia karena dia kayaknya Begini. Tapi ternyata sekarang putus. Begini, kamu ikutin kata hati untuk mencintai seseorang, bukan berarti kamu selamanya sama dia loh. Dia bisa jadi transisi. Kamu bisa jadi transisinya dia. Mungkin kamu jadi sama dia, ikutin kata hati, dia ikutin kata hati, kamu jadi tiba-tiba putus menyakitkan. Tapi ada pelajaran yang dipetik dari kejadian kamu berdua.
Kamu nggak akan bisa punya karakter yang kuat kalau kamu nggak mengalami dulu putus sama dia. Jadi kamu dibawa ke satu titik di mana di situ ada pelajaran. Bisa juga kamu jadi selamanya, bisa juga enggak. Tapi yang jelas pada saat kamu ikutin kata hati, itu adalah sesuatu untuk membentuk karakter kamu. Bisa jadi seperti itu. Oh, Iya, madam. kenalkan nama saya Firman. Ini ya, suara hati dan suara di kepala merupakan dua hal yang berdampingan. By the way, suara kepala belum tentu, suara kepala bukan berarti salah ya. Suara kepala itu dibutuhkan untuk menganalisa. Contohnya tadi Mas ini, dia ikutin suara hati tapi mentok terus. Harus dianalisa, kenapa sih dia ngeband? Itu tujuannya, tapi bukan berarti kepala melawan si hati nggak kepake lagi, nggak. Kepala kadang diperlukan untuk menganalisa. Itu ya, terus. Pertanyaan saya, bagaimana sih kita bisa membedakan itu merupakan suara hati atau suara kepala? Suara hati itu tidak punya alasan. Tidak punya alasan. Iya. Kalau suara kepala itu biasanya spontan, suara hati datang, suara kepala bilang, tunggu dulu, kalau gini gimana? Nah, itu suara kepala biasanya timbul dalam bentuk keraguan. Misalnya mau gini, tunggu dulu, kalau gini gimana? Nah, itu suara kepala. Interupsi. Ya, dengan meditasi kita bisa mendengar suara intuisi lebih keras, suaranya lebih terdengar dibandingkan kita awake, bangun. Karena kalau pada saat kita meditasi, gelombang otak kita kan ada alfa, delta, theta. Nah, kalau kita gelombang otaknya di alfa, biasanya intuisi lebih keras terdengar. Kalau kita sekarang yang ngomong ini di beta, awake. Nah, kalau tidur juga gini, kalau kita tidur kita nama ininya delta, nama brainwave atau gelombang otaknya delta. Pas kita tidur setengah-setengah bangun itu di alfa. Makanya pas kalian tidur setengah-setengah bangun, coba deh tanya sesuatu ke diri kalian sendiri. Wah, langsung jenius otaknya bisa ngasih ide. Itu juga bisa jadi satu teknik tuh. Tidur nih, pas udah mau bangun, tau kan? Pas kayaknya dua dunia, alam mimpi sama alam sekarang tuh mulai kerasa gitu, mulai overlap. Nah, di situ kalian bisa dialog sama diri kalian sendiri, tanya-tanyain aja tentang segala macam. Ntar dapat ide-ide bagus. Karena gelombangnya masih di alfa. Oke, sip. Kita ngomong soal pilihan. Ini penting ya, dengerin. Pada saat kita menjalani hidup, selalu semuanya pilihan kan. Saya selalu berpikir hidup itu pilihan, betul nggak? Tapi pertanyaannya pilihan bisa ada yang salah. Gimana kita memilih sesuatu yang benar, betul? Betul nggak? Karena kita tidak ingin disakiti, tidak ingin sengsara, tidak ingin sakit hati. Tapi hari ini saya bilang, hidup bukan lagi pilihan. Saya dulu mikir hidup pilihan. Hingga suatu saat saya sadar hidup bukan pilihan. Saya buang itu pikiran hidup itu pilihan. Yang membuat kita memilih itu apa sih? Pikiran kita kan? Betul nggak? Betul nggak? Pikiran kita, kalau kita melihat sesuatu, kita mikir, baru kita milih, betul? Kalau kita tidak berpikir, kita nggak ada pilihan. Kita melakukan apa yang hati kita bilang aja, betul nggak? Tapi kalau kita berpikir, kita langsung ada pilihan. Ya, jelas nggak nih? Jelas nggak nih? Nah, pikiran itu sendiri merupakan sebuah kebingungan. Pikiran adalah kebingungan, bukan jawaban. Pikiran kita itu adalah perang antara otak kiri sama otak kanan. Perang yang gak ada habisnya. Ya. Jadi perang terus. Sekarang orang-orang ngomong ketenangan pikiran, tenangkan pikiranmu. Benar gak? Ya, banyak kan yang ngomong gitu kan? Tenangkan pikiran, tenangkan pikiran. Saya ketawa kalau ada orang yang bilang tenangkan pikiranmu. Kenapa? Karena selama ada pikiran, kita nggak bisa tenang. Betul? Karena perang itu sendiri adalah pikiran. Pikiran inilah yang perang. Jadi bukan ketenangan pikiran. Ketenangan itu muncul tanpa pikiran. Jadi pada saat kita sudah tidak berpikir, kita tenang.
Jelas? Karena pada saat kita berpikir, kita nggak akan tenang. Kita akan selalu mencari jawaban. Dapat jawaban, pertanyaan lagi, jawaban, pertanyaan lagi, jawaban, pertanyaan lagi. Pilih A. Yang B akan nunggu. Kita pilih sesuatu di pikiran kita, otak kanan, otak kiri, otak kanan. Kita pilih otak kanan. Otak kiri akan nunggu momen untuk balas dendam. Begitu pilihan kita salah, otak kiri bilang apa? Lu bego, harusnya begini. Kita pilih otak kiri, otak kanan nunggu momen. Pilihan kita salah, otak kiri, otak kanan bilang, lu bego, harusnya begini. Pusing. Betul? Benar nggak? Satu-satunya cara untuk memiliki ketenangan, kedamaian adalah dengan membuang pikiran. Makanya orang bilang banyak pikiran, benar nggak? Otomatis kalau kita membuang pikiran, kita tidak punya pilihan. Pilihan itu sendiri adalah merupakan sebuah kesalahan. Tapi kita diprogram sama semuanya untuk menggunakan pikiran kita. Sedangkan pikiran itu membuat kita stres. Ronald Frank memang memiliki produk-produk cinta. Tapi jujur saya katakan, itu hanya merupakan pemuas pikiran. Karena pria khususnya paling suka mikir, benar nggak? Nyusun strategi. Tapi kalau kalian lihat, ya nggak apa-apa sih beli produk, silahkan. Tapi akan ada titik transformasi, titik dimana kalian nggak butuh itu lagi. Tapi kalau lagi butuh beli aja. Pada saat kita sudah tidak memilih, atau bahasa Inggrisnya choiceless, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada saat kita udah gak memilih? Kita buang tuh pikiran. There is no choice. Choiceless. Apa yang terjadi? Hah? Pernah lihat orang gila susah nggak? Pernah nggak? Nggak ada orang gila yang susah. Apapun kondisinya dia senang. Tapi bukan berarti kita membuang pikiran kita gila ya. Itu perbincangannya lain lagi. Apa yang membedakan orang waras dan orang gila? Itu. Anyway, pada saat kita membuang pikiran dan choiceless, yang terjadi adalah kita akan mengikuti hati. Jelas? Karena pikiran itu di kepala, hati itu di sini. Sebenarnya ada dua sih, hati dan insting. Nah, jadi ini pikiran, ini hati, ini insting. Bener gak? Bener gak? Iya. Buang pikiran, tinggal dua, hati sama insting. Insting bolehlah sekali-sekali ya. Kalau nggak stres juga bro. Tapi jangan PHP itu aja. Anyway, pada saat kita ngomong pikiran, kita akan mengikuti hati. Pada saat kita mengikuti hati, kita udah gak punya pilihan. Choiceless. Dan seperti Ronald Talk sebelumnya, saya bilang bahwa hidup kita memang sudah digariskan. Siapa yang menggariskan? Kita sendiri sebelum kita masuk ke rahim ibu kita. Pada saat kita masih menyatu dengan alam semesta, energi sang kuasa kan gitu. Kita udah bikin jalannya kok. Masuk rahim ibu, lupa pikiran. Tapi semua yang sudah diukirkan berbicara melalui hati kita, perasaan hati kecil. Pilihan kita di dunia cuma dua kok. Ngikutin hati apa ngikutin ego? Simple. Ikutin arus apa melawan arus? Pada saat kita ikutin arus, kita tenang walaupun jalannya seperti
hancur-hancuran, tapi ujung-ujungnya enak gitu. Pada saat kita melawan arus, kita pakai ego, kita mau pintar sendiri, kita akan sengsara. Dan aneh kan kita dapat apa yang kita mau, kita akan bilang, gini doang. Ya. Kalau kalian pikir semua rencana kalian 90% nggak berhasil, pasti selalu ada sesuatu yang nendang kalian ke arah lain, benar nggak? Betul nggak? Semua rencana kita nggak berhasil. Kita bikin rencana tuh sebenarnya cuma buat bikin diri kita nyaman aja. Oh, yang penting gue bikin rencana gitu. Padahal jalan hidup sudah ditentukan. Kita tinggal ngikutin aja. Cuma kita saking takutnya dengan sesuatu yang nggak tentu, kita bikin rencana supaya kesannya pasti. Padahal rencana itu pun nggak pasti. Nah, sekarang gimana caranya mengikuti hati? Kan gitu. Benar nggak? Betul nggak nih? Kita bubar aja ya. Bubar apa lanjut nih? Bubar apa lanjut? Jancuk, cek. Oke. Pada saat kita mengikuti hati, kita akan jujur sebagaimana apa yang kita ingin lakukan, apapun yang kita ingin lakukan. Iya. Jadi pada saat kita ikutin hati, misalnya aku lagi pengen ngomong sama kamu, ya udah aku ngomong. Aku lihat cewek cantik misalnya, aku mau puji, ya udah aku puji. Aku ngelihat seseorang cewek cantik, aku nafsu, ya paling aku giniin. Harus halus kalau sama cewek. Tapi pada saat kalian mengikuti hati atau intuisi, udah nggak ada lagi pilihan. Yang ada hanya jalan yang benar. Nah, kebenaran itu relatif untuk masing-masing orang ya. Benar buat kamu belum tentu benar buat aku loh. Hati kamu bilang kiri, hati aku bilang kanan, ya udah saatnya berpisah gitu. Jika aku memaksakan kebenaranku sama kalian, kalian maksain kebenaran sama aku, konflik. Benar nggak? Satu keyakinan mau memaksakan keyakinan ke orang lain, keyakinan orang lain memaksakan keyakinan ini, partai politik apa, agama ini, wah perang. Benar nggak? Jadi kalau kita tahu bahwa kebenaran itu sifatnya relatif, kebenaranmu bukan kebenaranku, jadi kita lebih baik menghargai kebenaran orang lain. Dan kita menghargai kebenaran diri kita sendiri dengan mengikuti hati kita jujur apa adanya. Udah gak ada pilihan, there is no choice. Tapi itu akan membawa kita ke satu tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Dan itu yang saya lakukan selama 8 tahun ke belakang. Saya gak pernah mikir kok. Hati bilang gini, ikutin aja ke bawah, ke sana sini. Ya ada apalah, galau lah, inilah, misalnya diputusin lah, sakit hati lah, ini itulah. Tapi pasti ada hikmahnya dari situ gitu. Oke? Ada hikmahnya. Oke? Jelas? Jelas nggak nih? Penting nggak menurut kalian? Penting nggak? Jadi apapun itu, ikuti kata hati kalian. Hati kalian tahu mana yang benar, dia bisa ngeliat masa depan. Oke? Dan bantu saya untuk merubah dunia. Caranya bagaimana? Ya memang muluk-muluk sih merubah dunia, tapi hal besar pasti datang dari yang kecil. Dan saya harap hal kecil ini bisa membawa saya untuk merubah dunia bersama-sama kalian gitu. Karena siapa sih yang nggak muak sama terlalu banyak sakit hati di dunia, ya kan, terlalu banyak benci. Semua harus berubah gitu. Dimulai dari yang kecil. Kamu mau tanya? Iya. Ketika kita memilih gitu ya, itu berhubungan dengan seleksi. Maksudnya seleksi itu apakah kita dihadapkan dengan yang pasti lebih dari satu pilihan gitu ya, untuk seleksi itu. Nah, baiknya itu kita ketika ngejalanin dengan seseorang, terus kita ngerasa nggak cocok terus udahan, apa misalkan kita emang dekat aja dengan beberapa tapi tanpa status gitu kan.
Oh iya. Saya juga Betul. setiap jalan masalah relationship itu nggak berani untuk misalkan kayak penembakan kayak anak SMP kayak gitu. Udah. Penembakan kayak anak SMP. Nah, kayak gitu. Kamu SMA ya sekarang? Kayak gitu sih, Bang. Maksudnya baiknya itu sebenarnya kita sampai sejauh mana sih untuk seleksi itu gitu. Maksudnya sejauh mana apa? Sejauh apakah kita yang diseleksi, apa kita yang menyeleksi gitu. Maksud gini. Kalau jodoh, kalau cocok, nanti jadi sendiri. Bukan kamu yang nyeleksi kamu atau kamu enggak. Nanti nyaman-nyamannya kamu. Begitu kamu nyaman sama dia, kamu jadi sendiri. Dia baik sendiri sama kamu. Kalian cocok-cocok aja kemana-mana. Terus dia lagi hilang, kamu merasa, aduh, kok dia kemana ya? Aku khawatir. Dia juga begitu kebalikannya. Perasaan itu, cinta itu timbul pada saat-saat kita nggak ekspektasi, kita nggak bisa bikin-bikin. Gitu. Jadi kamu, bentar mau pilih yang mana? Bukan gitu, kamu nggak bisa milih. Hati kamu yang milih, tiba-tiba dep aja. Kamu misalnya suka sama cewek, dep gitu, suka. Terus kamu bilang, kurang cantik, ini lebih hot. Sana lo pergi. Begitu kamu sama dia, kok gue malah mikirin dia ya? Kenapa ya? Aduh nyesel gitu. Kita nggak bisa gunain kepala kita untuk milih. Cuma hati kita gitu. Kita tahu kita nyamannya sama siapa. Nah, cuma kadang seperti ini. Kita nyaman sama satu cewek, tapi orang-orang nggak suka gitu misalnya, atau ceweknya kurang cantik, wah ntar gue dikatain orang-orang nih, nggak mau nih. Gue nyaman sih kalau berdua aja. Tapi kalau sama orang-orang, ntar dibilang gini, ya udah deh, gue cari sesuai yang orang-orang inginkan. Tapi paksain pada saat berdua nggak cocok, ya udah paksain aja. Nah itu juga nggak enak. Gitu. You know when you know it, gitu aja. Jadi nggak usah banyak berpikir. Nah, nanti kalau kamu memutuskan untuk nikah gitu, ya udah kamu bilang kamu mau nikah sama aku. Kalau dia cinta sama kamu, udah cocok, dia pasti mau, selesai. Atau bahkan dia yang bilang, umur aku udah segini nih, nikah yuk gitu. Kan cewek gitu. Bener nggak? Begitu. Kekhawatiran cewek cuma udah umur segini harus nikah gitu. Kalau cowok mah santai aja bro. Nah. Kasihan sebenarnya cewek. Cewek mikirin umur loh. Kalau cowok mah santai aja. Gitu. Terjawab nggak? Ketika kita sesaat berpaling ke yang lain itu berarti ego ya. Sesaat berpaling ke yang lain maksudnya? Kata pokok tadi kita ke yang lain dulu, terus hati kita ke yang lama. Berarti itu emang ego kita yang. Gini, kadang kamu dipertemukan sama yang lain itu untuk menyadari bahwa yang lama itu lebih baik. Kadang seperti itu. Kita nggak tahu. Bukan kita harus ke yang lain dulu. Enggak, ikutin aja flow-nya. Kadang kamu diputusin dulu, terus ketemu yang ini, untuk menyadari bahwa yang ini ternyata sayang banget sama kamu. Akhirnya kalian balik lagi gitu. Hidup tuh aneh, tapi entah gimana, kalau kamu ngikutin kata hati kayak diatur gitu, kayak skenario kok bisa begini ya, unik gitu. Jadi kalau kamu ngikutin kata hati, semuanya nggak random, kayak udah terstruktur gitu. Dan kamu bahagia dengan mengikuti struktur itu. Jelas, tapi masih kurang percaya kan? Memang susah, tapi ya nggak apa-apa. Coba aja kamu ikutin ya. 7 tahun aku mengikuti itu. Semua hidup aku nggak pakai rencana, nggak pakai pikiran. Besok mau ngapain? Nggak ada. Rencana tuh paling seminggu ke depan. Nggak mikirin setahun ke depan apa enggak. Seminggu juga kadang-kadang jadi berubah, 3 hari besok jadi berubah. Ikutin flow aja. Tahu-tahu kamu berada di tempat yang bagus. Ya, plus. Salam Frank. Terima kasih.